Kita memulai dengan Nehemia di Istana Susah, di mana ia menerima berita tentang kondisi memprihatinkan Yerusalem. Nehemia diliputi kesedihan, berdoa kepada Tuhan dan memohon izin kepada Raja Artasasta untuk pergi ke Yerusalem. Ia diberi izin dan dikirim sebagai gubernur dengan sumber daya untuk membangun kembali tembok kota. Pada Nehemia 1 ayat 3, pada waktu itu, tembok sesuatu menjadi kekuatan. Benteng itu harus kuat untuk membela dari musuh. Dengan tembok yang terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, pasti bisa dikalahkan, bahkan bisa dimusnahkan. Ada teladan yang sangat baik dari Nehemia. Tahap pertama, ia berdoa. Mari kita semakin bersandar kepada Tuhan. Allah menentukan langkah kita. Kita teringat Allah itu Maha Tahu dan bukan kita manusia. Oleh karena itu, langkah terbaik untuk mendapatkan hikmat ialah berdoa dulu. Tetap selalu di dalam doa. Di Yerusalem, Nehemia dihadapkan pada tantangan besar. Ia mengorganisir orang Yahudi untuk membangun kembali tembok meskipun dihadap oleh oposisi dan ancaman dari bangsa-bangsa sekitar. Nehemia mengatasi oposisi ini dengan kecerdikan, doa, dan tekad yang kuat. Dua perlawanan, Sanbalat dan Tobia, mengejek dan menghambat pekerjaan Allah. Hari ini masih ada orang yang mau melawan pekerjaan Allah. Orang yang dihina tidak membalas dengan hinaan. Bahkan postingan ke sosmed, mereka juga harus punya sifat rendah hati. Nehemia tidak hanya menghadapi tantangan eksternal tetapi juga internal. Ia berurusan dengan masalah ekonomi dan sosial, termasuk penindasan ekonomi di antara orang Yahudi sendiri. Nehemia mengambil langkah berani untuk mereformasi praktek-praktek ini, mengingatkan orang-orang akan hukum Musa dan kewajiban mereka terhadap sesama. Sebagai puncak karya Nehemia, Taurat dibacakan oleh Ezra kepada rakyat. Ini memicu pembaruan perjanjian dan komitmen spiritual yang mendalam dari orang Yahudi terhadap kitab suci. Momen ini menandai bukan hanya pembangunan kembali fisik, tetapi juga mereka bertobat. Menuju akhir kitab, Nehemia menghadapi tantangan lebih lanjut dalam menjaga kesucian komunitas dan tradisi Yahudi. Ia berjuang melawan kompromi dan menegakkan standar yang telah ditetapkan. Warisan Nehemia tidak hanya dilihat dari tembok yang dibangunnya, tetapi juga dari kebangkitan rohani dan reformasi sosial yang ia capai. Kitab Nehemia menawarkan kepada kita pelajaran yang mendalam tentang kepemimpinan, iman, dan komunitas. Kisah Nehemia mengajarkan kita tentang pentingnya tekad, doa, dan tindakan dalam menghadapi tantangan, serta kekuatan, pemulihan, dan pembaruan.